Sebagai platform media sosial berkembang ribuan triliun yang berbau busuk di Kementerian Pertahanan. Memang kalau sampai hari ini kita melihat dari laporannya Sri Mulyani, kementerian yang paling besar memang yang sudah menghabiskan dana itu ya Kemenhan, Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto, tapi angkanya sekitar 21 triliun. Jadi yang ada 1.700 triliun atau 1,7 kuadrili, susah ngomongnya. Nolnya berapa itu ya? Itu yang akan digelontorkan. Dan kita lihat kemarin Pak Prabowo sudah beli pesawat bekas ya. Nah itu juga kontroversi. Kenapa nggak yang baru? Yang bekas kan sebagus-bagusnya tetap berpotensi cepat rusak. Kan begitu ya. Jadi kita langsung saja simak kabarnya dari di sini dulu deh, di video yang beredar di grup-grup WhatsApp. Kita tonton ya. Ini ribuan triliun yang berbau busuk di Kementerian Pertahanan. Ada yang tak wajar dengan proyek 1,7 kuadriliun. Proyek ini berada di bawah Kemenhan yang dipimpin Prabowo. Perusahaan dipimpin oleh 4 orang kader Gerindra. Mereka menjabat sebagai komisaris PT TMI kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat TMI-nya. Ada Prasetyo, ada Glenn, ada Judi, ada Angga Bara Prabowo. PT TMI sendiri terlibat dalam tender alutsista nilainya mencapai 1.760 triliun. Pengamat militer KONI mencurigai proyek tersebut dan mencoba menelusuri langsung ke PT TMI. Dan hasilnya banyak kejanggalan katanya. Jadi uangnya dipakai untuk apa? Kalau banyak hal-hal yang tidak jelas begini, kan di ruang-ruang gelap akan terjadi hal-hal yang tidak sewajarnya. Biasanya begitu katanya ya. Ini adalah fenomena yang terjadi dalam tubuh Kementerian Pertahanan, sebuah keanehan yang ditutupi. Begitu video ini memaparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SZ Channel semua, ini makin rame nih ya. Prabowo konon katanya sudah semakin diperkuat dukungan dari Projo. Siapa Budi Ari walaupun belum eksplisit, tapi nampaknya Projo sudah sangat serius untuk mengalihkan dukungannya dari Ganjar ke Prabowo. Atau sebetulnya memang belum pernah bilang Ganjar ya. Saya sih kurang tahu persis. Yang pasti kubu Jokowi ini terbelah gitu. Ada yang ke Ganjar, ada yang ke Prabowo. Yang di Ganjar kan kita tahu lah ya, ada Eko Kuntadi, Denny Siregar, Rudi Eskamri dan sebagainya. Yang ke Prabowo sekarang ada Abu Janda, ada Ade Armando nggak masih di Jokowi, tapi dia sering benturan dengan PDIP. Jadi ya begitulah, rumit. Dan kita lihat ada dukungan baru ini katanya dari Bravo 5. Ini besutannya LBP Luhut Binsar Panjaitan nih. Kalau dengar nama Bravo 5 memang mengerikan ya. Dan konon katanya ya, sudah lama ya, dari 5-7 tahun yang lalu kita mendengar langkah-langkah tim Bravo 5 ini konon itu sudah dimulai dari semenjak Pak Jokowi dari Solo ditarik ke Jakarta. Ini ada perannya tim Bravo 5, atau kalau tidak, kalaupun tidak, setidaknya ya Luhut lah ya yang berperan nih. Begitu bisik-bisik tetangga. Tapi yang terpenting adalah kita hari ini melihat ya, ini ada thumbnail yang sudah kita buat, tim Luhut disiagakan. Tim Luhut ini ya Bravo 5. Ini selain tim ses Jokowi, ada tim Bravo 5 yang barangkali lebih taktis, isinya purnawirawan dari militer semua, tahu barangkali strategi-strategi yang harus digunakan, dan ya hasilnya Pak Jokowi kali ya. Nah sekarang ini akan dialihkan ke Prabowo, tentu menjadi sebuah tanda tanya besar. Ada apa? Seberapa hebat, seberapa kuat Prabowo bisa menarik-narik orangnya Pak Jokowi, yang membuat marah juga, membuat kesal dan panik juga dari PDIP dan Hasto. Solid dari atas sampai bawah, dan yang gue dengar seperti udah diinfokan sebelumnya, Luhut Panjaitan pun mendukung Prabowo. Ya kalau kita melihat sikap Luhut dan Jokowi itu kan 11-12 ya. Kalau Luhut mendukung Prabowo ya hampir pasti Jokowi mendukung Prabowo. Ya kurang lebih begitu juga sebaliknya.
Nah ini yang gue dengar, ini solid nih dari atas sampai bawah. Timnya Luhut sekarang sudah disiagakan untuk ini ya. Ya, Bravo 5. Bravo 5 yang gue dengar emang sudah di style untuk Prabowo. Ya. Ini bocoran halusnya dari Tempo. Jadi kalau Tempo sih sudah terbukti akurasinya. Jadi kita dengar Bravo 5 itu kan ketuanya mantan Menteri Agama kemarin itu loh yang akhirnya di reshuffle itu, mohon maaf saya lupa. Tapi ketua Dewan Pembinanya Luhut Binsar Panjaitan, dan kalau nggak salah sih di situ ada Ruhut Sitompul juga itu di Bravo 5. Oke. Ini yang terjadi dinamikanya luar biasa. Oke, itu Ibu Koni berarti betul ya, ini Ibu Koni. Baik, kita akan lihat tayangan berikutnya. Nah, ini kabar lainnya juga masih terkait Prabowo, Jokowi, Ganjar. Ini posisi kepala negara yang harusnya netral memang tampaknya sudah bergeser fungsi dan makna menjadi magnet suara. Ya, walaupun pamornya sudah semakin turun, maka magnetnya pun semakin pudar. Nah, ini yang diperebutkan ya tentu dalam konteks Prabowo dan Ganjar. Ya. Kemarin menyatakan dukungan di luar pada Pak Ganjar. Yang kemarin menyatakan dukungan di luar pada Pak Ganjar itu memang menunjukkan dukungan yang sifatnya track recordnya itu fluktuatif, berubah-ubah. Dulu mau membubarkan, akhirnya nggak jadi, menolak Pak Prabowo jadi menteri, akhirnya tidak jadi. Kalau memang betul berubah-berubah, fluktuatif, apakah kita bisa percaya kalau Projo mendukung Prabowo berarti itu sudah pasti Presiden Jokowi mendukung Prabowo sebagai presiden? Ada formula 3C. Yang pertama itu adalah consciousness. Grup consciousness di dalam diri yang namanya Projo. Yang kedua ada coherence. Grup coherence. Koherensi, keutuhan, kesatuan. Tapi yang ketiga ada C yang ketiga, yaitu konspirasi. Jadi ada 3C antara yang bernama Projo sebagai relawan dengan Jokowi sebagai presiden yang adalah ketua Dewan Pembina Projo. Jadi memang makin lama Projo itu harus dikatakan makin punya kesadaran sebagai grup yang tegak lurus kepada Jokowi. Makin kuat koherensinya, kesatuan dan keutuhannya terhadap Jokowi. Dan yang ketiga, memang ada konspirasi. Yaitu sebuah plot rahasia yang disepakati bersama untuk tujuan tertentu di masa depan. Nah, inilah indikasi Projo sudah merapat ke Prabowo ya. Oke, baik sahabat Argentina semua, begitulah yang kemarin menyatakan yang hari ini menarik untuk kita simak, menarik untuk kita cermati, dan kita sebagai rakyat tentu akan terus memantau jangan sampai terjadi hal-hal yang di luar kewajaran. Kita harus menjadi bagian dari yang membaikkan negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.